warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kami dari NTV New Era akan memperkenalkan program KBM Kuat Bersama Mengaji. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan bersama-sama membahas makna Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, memperbaiki diri, serta meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga melalui perbincangan ini, kita dapat saling mengingatkan dan menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di bulan suci ini. Hari ini, kita akan mengaji bersama Bapak Tanto Rihana SPD dengan tema Kalimat yang Baik Ibarat Pohon yang Subur. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua bulan mulia Ramadan. Sayyidus syuhur. Ramadan adalah bulan yang mulia di sisi Allah. Diwajibkan di dalamnya untuk kita semua berpuasa. Dan pada kesempatan KBM ini, yaitu kuat bersama mengaji, ya, ada satu firman Allah yang mendasari tema pada materi kuliah KBM Kuat Bersama Mengaji ini, yaitu firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajarati thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulahin biidni rabbiha wa yadribullahu mathalal amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Ini adalah amthal atau metafor, pengibaratan bahwa sebuah kalimat yang baik itu diibaratkan oleh Allah seperti sebuah pohon yang tumbuh dengan subur, kamathali syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Yaitu kalimat yang baik itu adalah kalimat yang dibangun melalui dasar keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid, ucapan salam dan perdamaian. Di momentum Ramadan ini kita semua tentu selain menahan diri dari tidak mengkonsumsi, tidak makan, minum di siang hari dari fajar sampai terbenamnya matahari, juga kita menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Jadi apa istimewanya Ramadan itu? Kalau kita melihat dari sisi keistimewaan Ramadan, yang istimewanya itu adalah waktunya. Karena tidak setiap bulan memiliki keistimewaan yang didapatkan di bulan Ramadan, di mana siang harinya berpuasa dan qiyamul lailnya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat. Agar puasa kita tidak dikurangi pahalanya, maka kita upayakan untuk tidak hanya menahan lapar dan haus di siang hari saja, tetapi juga harus berdampak kepada pengendalian diri.
Salah satu dari pengendalian diri itu adalah tidak berkata buruk. Nah, ini di dalam Al-Quran Allah menggambarkan jika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu seperti pohon yang tumbuh subur, di mana akarnya menghujam ke bumi dan cabangnya, dahan-dahannya menjulang ke angkasa, ke langit. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Jadi kalau kita berkata baik itu tidak semata itu karena perbuatan yang baik, tetapi memang ada anjurannya untuk berkata baik. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Jadi perkataan yang baik itu akan menghasilkan buah yang siap dipanen kapan waktunya. Setiap waktu. Sementara perkataan yang buruk diibaratkan, dilanjutkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 26, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ujtuthat min fawqil ardi. Di mana kalimat yang buruk itu seperti pohon yang mati, di mana akarnya tercerabut dan dia tidak bisa tumbuh dengan subur. Hadirin pemirsa dari Neskar TV, pada ayat kutipan ayat Al-Quran ini menggambarkan kepada kita bahwa dalam sehari-hari, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya, mestinya kita bisa mengendalikan ucapan, perilaku yang baik, perkataan yang baik, sehingga akan membuahkan pada perilaku yang baik. Ramadan itu adalah sebuah fasilitas waktu yang disediakan oleh Allah untuk diri kita, yang kemudian kita gunakan. Jadi mari kita jangan sia-siakan waktu ini, ya. It's very limited time, waktunya sangat terbatas. Bahkan ada yang berandai-andai jika seandainya semua bulan itu adalah bulan Ramadan, ya, karena begitu besar sekali pahala yang terkandung di dalam amalan-amalan Ramadan, sehingga mengandaikan setiap Ramadan, setiap bulan adalah Ramadan. Kemudian yang istimewanya lagi adalah diri orang yang berpuasa itu sendiri. Dia memiliki keistimewaan meninggalkan kebutuhan dasar yang sangat ada pada semua makhluk hidup, yaitu yang bersifat konsumtif, yaitu makan dan minum. Karena salah satu dari kesenangan semua makhluk hidup adalah makan, minum, dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan itu, maka ditahan dalam ibadah puasa. Nah, kita mencoba untuk tidak menyukai sesuatu yang kita suka. Ini agak sedikit bertolak belakang dengan kondisi alamiah manusia, di mana manusia kecenderungannya itu selalu untuk makan. Namun kita meninggalkannya, dan Allah juga mengukur dengan begitu sangat manusiawinya, maka disediakan sahur. Maka dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian dari sejak fajar itu
menahan diri untuk tidak berpuasa, untuk tidak makan dan minum dalam aktivitas puasa itu dikandung hikmahnya, yaitu bahwa kita agar bisa menghayati betapa di sisi lain, di muka bumi yang lain, di belahan dunia yang lain, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang nasibnya kurang beruntung, yaitu mereka yang kondisi alamnya, kondisi negaranya tidak aman, sehingga untuk mendapatkan bahan makanan sangat sulit. Di Palestina, di Gaza, dengan berbagai macam tekanan yang terjadi, setidaknya kita bisa bersimpati, ya, untuk ikut merasakan, dan kemudian kita untuk menyumbang semampunya, baik dalam bentuk harta, doa, maupun support yang lainnya. Pemirsa Neskar TV yang Allah rahmati, itulah makna dari Ramadan, pengendalian diri melalui al-imsak, yaitu menahan. Karena as-saum itu sendiri bermakna al-imsak, yaitu menahan. Di tengah banternya aktivitas kita memerlukan energi, tetapi puasa tidak mengendorkan semangat kita untuk tetap beraktivitas. Karena semangat dari keyakinan didasari oleh akar yang kuat, yaitu keyakinan. Apa yang mendasari puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah kesadaran dan keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-muraqabah, yang selalu diawasi setiap saatnya oleh Allah. Makanya redaksi di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama mendasari kita berpuasa adalah keimanan kita kepada Allah. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah juga diwajibkan kepada kaum-kaum sebelummu. La'allakum tattaqun, yaitu goalnya, tujuannya dari berpuasa adalah kita semua agar mencapai puncak yang tertinggi dari derajat manusia. Derajat manusia bukanlah mereka yang banyak hartanya, bukanlah mereka yang tingkat kedudukannya tinggi, tetapi derajat manusia pada hakikatnya di sisi Allah adalah ketika kita kembali mendapatkan predikat manusia yang bertakwa. Maka la'allakum tattaqun itu Allah sediakan lapangannya, waktunya, fasilitasnya, yaitu untuk melatih selama bulan Ramadan. Salah satu dari ibadah yang lain yang jarang sekali yang kadang kita abaikan adalah berpuasa tetapi tidak bisa menahan perkataan. Tidak bisa komen-komen dengan hujatan-hujatan di media sosial, dengan perilaku medsosnya, kalimat-kalimat yang buruk tetap diungkapkan padahal masih berpuasa. Maka mari kita melalui motivasi dari Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 20-26. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajarati thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Perkataan yang baik itu ibarat pohon yang akarnya kuat menghujam dan dahan-dahannya
ranting-rantingnya sampai ke langit. Sedangkan perkataan yang buruk, ucapan yang buruk, akarnya tidak kokoh, akarnya tidak kuat, pondasinya tidak kuat, dan tentu saja tidak menghasilkan buah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan selama Ramadan ini, kita melatih diri kita untuk betul-betul menjadi manusia muttaqin, tidak hanya secara ritual, tidak hanya secara seremonial, tetapi juga secara muamalah sehari-hari. Mudah-mudahan melalui kuliah singkat ini, ngaji bersama ini, kita mendapatkan memotivasi khususnya diri pribadi untuk dan umumnya untuk anak-anakku semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kebenaran dalam kalimat-kalimat yang disampaikan semata dari Allah, jika ada kekeliruan itu semata dari diri pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan program KBM kami sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Sobat NTV New Era. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.